Senza, saya di sini ingin menampilkan tentang uji beda 2 min pada aplikasi SPSS. Uji beda 2 min ini ada dua jenis, yaitu uji beda independent sample t-test dan uji paired sample t-test. Yang pertama saya akan mencoba dulu uji beda independent sample t-test, yaitu membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Yang pertama itu kita membuka dulu, kita buat dulu datanya dari Excel. Seperti ini. Hasil belajar biostatistika kelas A dan kelas B. Ini ada A dan B. Ini kode dari kelas A yaitu 1, kode dari kelas B 2. Selanjutnya kita buka langsung aplikasi SPSS. Nah, di bagian name kita tulis hasil. Pada bagian di bawah hasil kita tulis kelas. Di bagian label kita tulis hasil belajar biostatistika. Di bawahnya kita tulis kelas. Di kolom 2 kita klik ada kotak dialog, yang bagian yang flu kita tulis 1, yang labelnya kita tulis kelas A. Kita add, sudahnya 2, labelnya kita tulis kelas B. Kita add lagi, lalu oke. Lalu kita langsung klik aja data view. Kita masukkan langsung hasil data dari yang ada di Excel ini. Kita copy. Lalu kita paste. Yang kelas B juga kita copy juga. Dan kita paste juga. Tapi kita pastenya di bagian yang di bawah kelas A. Seperti ini. Yang kodenya tadi juga kita pindahkan. Kita copy juga, lalu kita pindahkan di kelas. Yang B kita pindahkan juga. Kita letakkan juga di bagian yang di bawah kelas A. Seperti ini. Kalau dia sudah muncul seperti ini, kita klik Analyze, lalu kita Complement, lalu kita klik Independent Sample T-Test. Hasil belajar biostatistika kita pindahin ke tabel variabel. Yang kelas kita pindahin ke grouping variabel. Lalu kita klik Define Group. Yang grup 1 kita klik angka 1, yang grup 2 kita tulis angka 2, lalu continue, dan oke. Ini hasilnya sudah terlihat. Pada grup statistik, hasil belajar biostatistika ada kelas A dan kelas B. Yaitu N-nya itu jumlah sampelnya,
22, yang min rata-ratanya, yang kelas A 68,4545, yang kelas B 85,3182. Standar deviationnya 5,7704886, yang kelas B 3,82207. Standar error minnya untuk kelas B 1,21628, yang kelas B 0,81487. Yang paling penting itu kita menentukan independent sample testnya. Pada sampel testnya itu ada SIG 2 Toilet. Kita baca dulu dasar keputusannya. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai SIG atau to toilet kurang 0,5, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Yang kedua, jika nilai SIG to toilet lebih 0,5, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kan di sini terdapatlah hasilnya SIG 2 to toiletnya 0,000 untuk kelas A dan kelas B. Jadi hasilnya ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kelas A dan kelas B. Begitulah cara dari aplikasi dari independent sample t-test ini. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan pada uji virus sample t-test. Saya keluarin dulu yang ini ya. Tunggu sebentar. Saya buka dulu aplikasi SPSS-nya. Pada yang kedua itu kan uji virus sample t-test. Uji virus sample t-test itu sampel dan subjek yang sama namun mengalami perlakuan atau pengukuran berbeda dan digunakan untuk menguji dua sampel yang berpasangan. Apakah keduanya memiliki rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak? Kita tunggu dulu ya untuk membuka aplikasi SPSS. Selanjutnya untuk uji virus sample t-test, yang pertama itu kita siapkan dulu datanya dari Excel, yaitu hasil belajar biostatistika, free test, dan post test. Yang pertama itu kita langsung aja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita klik variable view, langsung kita klik di bagian name, kita klik free. Di bagian postnya kita tulis post. Lalu di bagian label kita klik free test. Di bagian postnya kita klik post test. Lalu kalau sudah seperti ini kita langsung klik aja ke data view. Ke data view. Kita langsung masukkan data yang ada dari Excel. Langsung kita copy. Paste. Jika sudah muncul seperti ini, kita langsung analyze, klik analyze, langsung complement, langsung klik virus sample t-test.
Langsung yang pretest kita pindahin, yang posttest juga kita pindahin ke sebelah kanan ke pirate variable, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Pirate sample static, yaitu ada file 1 itu ada pretest dan posttest. Min itu nilai rata-rata, rata-ratanya pada pretest 68,4545, yang posttest 85,3182. N itu jumlah sampelnya yaitu 22 semua. Standar deviationnya 5,70486, yang posttestnya 3,82207. Standar error min-nya 1,21628, yang posttestnya 0,81487. Untuk yang pirate sample correlation, virus 1 pretest dan posttest, N-nya 22, correlation-nya 0,086, sig-nya 0,705. Yang paling itu pirate sample t-test-nya itu, kita lihat yang sig bagian sini, yang sig to tailed kan hasilnya 00. Kita lihat dulu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig atau to tailed kurang 0,5, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Jika nilai sig-nya sig to tailed kurang lebih 0,5, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Sedangkan di pirate sample t-test hasilnya sig to tailed-nya 0,000, maka keputusannya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Beginilah cara melakukan aplikasi SPSS ini. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih.